Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menetapkan tarif pajak penambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025. Hal itu dikatakan saat rapat bareng dengan Komisi 11 DPR RI Jakarta Rabu 13 November 2024. Keputusan itu diambil sesuai dengan keputusan yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam pasal itu menyatakan bahwa tarif PPN 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Selain itu, Sri Mulyani menilai penjelasan kepada masyarakat untuk menerapkan PPN 12% sangat diperlukan. Hal itu berguna agar pemerintah tetap bisa menjaga kesehatan, anggaran pendapatan, dan belanja negara atau APBN. Sebelumnya, penetapan PPN 12% telah dibahas bersama Komisi 11 DPR RI dan berlangsung cukup alot. Anggota Komisi 11 fraksi PKS Muhammad Khalid mencecar Sri Mulyani terkait urgensi penetapan PPN 12% pada awal 2025. Ia mengatakan kebijakan itu kurang tepat dilakukan saat daya beli masyarakat melemah seperti sekarang. Menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya ada ruang manuver di sana. Nah, jika kita masih mengacu kepada pasal 1 ayat 1B, pasal 7 ayat 1B maksud saya, apakah ini akan tidak semakin memukul daya beli masyarakat kita? Tolong ini bisa dipikirkan ulang pimpinan, sehingga PPN tidak naik. Begitu. Karena yang saya pahami, menaikkan tax ratio itu bukan sekedar menaikkan tarif pajak. Ya. Memperluas basis pajak itu. Kalau menaikkan tarif pajak di saat situasi ekonomi kurang bagus, itu pilihan bukan yang first best choice atau bukan lagi second best choice, itu pilihan yang paling akhir. Nah, kami berharap pimpinan perlu ditinjau ulang PPN itu agar tidak naik. Itu terkait tax ratio. Dan jadi Pak Khalid tadi yang sudah menyampaikan debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijejerkan dengan Bu ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Loh, waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga Bu Anies karena itu adalah keinginan kita. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7 apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa
bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN.